Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ini adalah video evaluasi tentang tugas-tugas yang sudah kita kerjakan ya. Coba dibuka kembali bukunya pada halaman 5. Kita mulai pada latihan yang paling bawah ya. Ayo dibuka masing-masing, kita evaluasi bareng-bareng. Bila ada hal-hal yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Apabila ada hal-hal yang tidak perlu diperbaiki, maka itu dibiarkan saja. Dan itu sebagai tanda bahwasanya adik-adik sudah paham dalam mengerjakan latihan-latihan yang ada. Oke, kita baca perintahnya. Sil baina al-ibarat fil majmu'ati alif wa ma yunasibuha min al-ibarat fil majmu'ati ba. Jadi di situ penyusun meminta dari kita untuk mencocokkan atau menggabungkan ya apa saja yang ada di kolom alif dengan apa saja yang ada di kolom ba. Tentunya semuanya harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Pada momen kali ini kita diperintahkan untuk menggabungkan subjek-subjek. Kita lihat tuh di kolom alif, di situ ada subjek-subjek, kemudian di kolom ba di situ ada perubahan-perubahan fiil. Fokus kita adalah pada perubahan fiil. Jadi pada latihan ini adalah bagaimana cara kita mencocokkan atau menyelaraskan antara fiil dengan subjek. Jadi kalau subjeknya A, fiilnya bagaimana? Kalau subjeknya B, fiilnya bagaimana? Kalau subjeknya C, fiilnya bagaimana ya? Baik. Dalam latihan ini, fiilnya itu fiil aslinya adalah yata'allamu. Ya, yata'allamu. Nah, di situ kita lihat, kita langsung masuk ke nomor 3 karena ini adalah satu soal yang sudah dijawab oleh penyusun sebagai indikator atau acuan bagi kita untuk menjawab soal-soal yang ada. Lihat, dari fi'il yata'allamu, kalau subjeknya ana atau saya, maka dari yata'allamu akan berubah menjadi ata'allamu. Nah, kita tahu ya adik-adik pada pertemuan sebelumnya bahwasanya kalau fi'il mudhari subjeknya ana, maka ketambahan satu huruf di depannya berupa alif ya. Dari yata'allamu maka menjadi ata'allamu. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1, subjeknya anta. Subjeknya adalah anta, pelakunya adalah anta. Anta adalah engkau, satu orang laki-laki. Maka dari fi'il asalnya yaitu yata'allamu akan berubah menjadi tata'allamu. Jadi kalau domir anta, kata ganti anta, engkau, satu orang laki-laki, maka di depannya diubah menjadi ta, yaitu tata'allamu. Dari yata'allamu berubah menjadi tata'allamu. Kemudian kita masuk pada soal yang kedua yaitu anti. Soal yang kedua yaitu subjeknya anti. Maka dari fi'il yata'allamu, karena subjeknya anti, maka berubah di depannya menjadi dari ya diubah menjadi ta, kemudian di akhirnya ditambahkan dua huruf berupa ya dan nun. Maka dari anti, dari yata'allamu akan berubah menjadi tata'allamina. Di depan dirubah menjadi ta, kemudian di akhirnya ditambahkan dua huruf berupa ya dan nun. Ya. Kemudian kita masuk ke soal yang keempat yaitu nahnu. Bagaimana fiilnya apabila subjeknya nahnu dari fiil yata'allamu? Maka kita tahu bahwasanya fiil apabila kemasukan atau subjeknya nahnu, maka di depannya ditambahkan satu huruf berupa huruf nun. Ya, dari yata'allamu berubah menjadi nata'allamu. Ya. Nahnu nata'allamu. Nahnu adalah dhamir kita untuk dua orang atau lebih, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang terakhir yaitu dhamir huwa, dia satu orang laki-laki. Maka kita sudah tahu jawabannya, maka jawabannya adalah yata'allamu. Ya. Dalam bahasa Arab selalu acuan dalam mengetahui fiil, dhamir yang pertama kali digunakan adalah huwa, dia satu orang laki-laki. Ya. Apa bahasa Arabnya? Dia duduk, maka yang dipakai adalah huwa. Yajlisu. Apa bahasa Arabnya? Sedang belajar atau belajar, maka diawali dengan huwa, berarti yata'allamu. Apa bahasa Arabnya? Sedang memukul, maka bahasa Arabnya dipakai adalah dhamir huwa, yaitu yadribu dan lain sebagainya. Nah, sampai sini sudah tahu ya. Dan ini penekanan kembali bahwasanya ciri-ciri fi'il mudhari, fi'il itu kan ada 3, madhi, mudhari dan amr. Nah, bagaimana kita cara membedakannya? Fokus kita pada fi'il mudhari. Pada fi'il mudhari selalu ciri-ciri fi'il mudhari itu diawali oleh satu atau salah satu huruf dari keempat huruf ciri-ciri fi'il mudhari atau disebut dengan harful mudhara'ah. Ya, ada 4 ciri-ciri harful mudhara'ah. Yaitu alif, nun, ya dan ta. Jadi kalau kita melihat sebuah fi'il di depannya diawali oleh salah satu huruf dari keempat huruf tadi yaitu anita, alif, nun, ya atau ta, maka sudah dipastikan itu adalah fi'il mudhari. Ya, sampai sini sudah paham? Baik, sekarang kita masuk pada latihan selanjutnya.
Sekarang kita masuk pada latihan pada halaman 7. Lihat perintahnya di atas itu ada tulisan istabdil kama fil misalin. Gantilah sebagaimana tertera pada dua contoh di bawah ini. Lihat di bawah itu ada perkataan atau pernyataan anta turidu al-mauzata. Anta, engkau satu orang laki-laki, turidu menginginkan al-mauzata, yaitu pisang. Lihat situ ada subjek, predikat dan objek. Ya. Kemudian juga anta turidul mauzata. Lihat fokus kita pada al-mithal awal dan al-mithal ats-tsani. Contoh pertama dan contoh yang kedua. Contoh yang pertama yaitu yang ada perintah anti, yaitu apabila dhamirnya atau kata gantinya atau subjeknya anti, engkau satu orang perempuan, ya. Bagaimana fi'il yuridu apabila subjeknya anti? Nah, kita lihat jawabannya. Karena yang diminta adalah anti, maka fi'il yang aslinya yuridu maka diubah. Kita turunkan dhamirnya yaitu anti, yuridu berubah menjadi turidina. Ya, kita tahu bahwasanya kalau anti maka depannya dari yuridu yaitu diubah menjadi ta, kemudian di akhirnya ditambahkan dua huruf berupa ya dan nun. Ya, dari yuridu maka anti menjadi anti turidina al-mauzata. Ya, al-mauzah tetap objeknya. Kalau ada perintah dhamir saja maka yang diubah adalah fi'ilnya, kata kerjanya saja. Itu yang diminta. Dan untuk al-mithal tsani, contoh yang kedua, at-tuffah, yaitu objeknya berupa apel. Nah, kalau di situ ada perintah objek saja, maka kita diperintahkan hanya merubah objeknya saja. Ya, lihat anti di bawah tetap mengikuti yang di atas, turidina. Karena kenapa turidina? Karena subjeknya anti, yang tadinya kemudian at-tuffaha. Ustaz, kenapa di situ at-tuffaha? Karena soalnya kita diminta untuk merubah objeknya. Ya, dari al-mauzata, anti turidina al-mauzata, karena yang diminta kita untuk merubah objeknya, maka kita ubah objeknya. Kita masukkan yang tadinya al-mauzata, kita ubah menjadi at-tuffaha, anti turidina at-tuffaha. Jadi pada latihan ini kita diminta untuk merubah fiilnya, kata kerjanya sesuai dengan acuan soal, dan juga diminta untuk merubah objeknya sesuai dengan acuan soal. Ya, kita dituntut untuk memperhatikan dua poin ini, untuk merubah fiilnya mengikuti subjeknya, dan kita juga merubah objeknya mengikuti perintah yang ada. Kita masuk pada nomor 1. Lihat huwa. Ya, bagaimana huwa? Kita turunkan huwa, kemudian yuridu. Bagaimana yuridu? Kalau dhamirnya huwa atau subjeknya huwa, maka tidak ada perubahan. Maka kita tulis huwa yuridu, kemudian objeknya terserah. Mau at-tufaha, huwa yuridu at-tufaha, atau huwa yuridu al-mauzata, atau huwa yuridu al-burtuqalata, atau huwa yuridu dan lain sebagainya. Ya, yang penting kita sudah merubah fiilnya. Karena fiil ini disuruh untuk merubah apabila dhamirnya adalah huwa. Kemudian kita masuk pada nomor yang kedua, al-qurratu. Al-qurrah ini adalah bola artinya, ya. Ini adalah objek. Nah, untuk yang kedua ini kita diminta untuk merubah objeknya. Maka kita turunkan huwa, ya, yuridu al-qurrata, ya. Atau faha diganti al-qurrata, karena yang penting diubah adalah objeknya. Ya, huwa yuridu al-qurrata. Kemudian kita masuk nomor 3. Bagaimana kalau subjeknya hiya atau dhamirnya hiya? Maka kita turunkan hiya, ya. Kemudian turidu, ya. Kenapa yuridu menjadi turidu? Karena subjeknya adalah hiya, maka kita tulis hiya turidu al-qurrata atau hiya turidu at-tufaha. Terserah objeknya, yang penting fokus pada perubahan fiilnya. Kemudian kita masuk pada nomor yang keempat, yaitu al-kitabu. Ini pasti objek, ya. Ya, kita tinggal turunkan hiya di bawah, turidu, ya, fiilnya. Kenapa turidu? Mengikuti atau menyesuaikan dengan subjeknya hiya turidu. Kemudian kita masukkan di situ perintahnya al-kitab, maka hiya turidu al-kitaba. Ya, hiya turidu al-kitaba. Jadi yang diubah adalah objeknya. Kita masukkan saja objeknya. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana kalau ana dari fiil yuridu, maka kita turunkan ana, ya. Kemudian kita ubah dari yuridu karena subjeknya atau dhamirnya ana, maka kita ubah menjadi ana uridu. Nah, terserah di akhirnya at-tufaha, al-kitaba, atau al-qurrata, atau al-mauzata, terserah. Yang penting terjadi perubahan pada fiilnya. Bagaimana fiil yuridu apabila kemasukan dhamir ana, ya. Sampai sini sudah paham atau belum? Ya, kita diperintahkan untuk merubah fiilnya.
tergantung masing-masing subjek dan juga objeknya. Baik, adik-adik, sekarang kita masuk pada latihan selanjutnya ya. Lihat di situ ada perintah di atas, zai hat as'ilatan wa ajib 'alaiha bina'am kama fil mithalain. Hat artinya berikanlah atau buatlah as'ilatan sebuah pertanyaan, wa ajib 'alaiha bina'am, dan jawablah pertanyaan tersebut yang sudah kita buat itu dengan jawaban na'am, ya, sebagaimana tertera pada dua contoh di bawah ini. Kita tahu bahwasanya kita di sini suruh membuat pertanyaan yang jawabannya adalah na'am, ya. Dan kita sudah bahas bahwasanya kalau sebuah pertanyaan yang jawabannya itu adalah na'am, maka itu pertanyaan pasti diawali dengan kata tanya hal. Adawatul istifham hal, apakah? Karena kalau kata tanya hal, apakah, jawabannya kalau tidak na'am, ya, atau la, tidak. Baik, kita lihat contoh biar lebih jelasnya. Lihat di situ ada dhamir anta, kemudian juga ada kata daraja. Anta, ya. Anta ini subjeknya, kemudian daraja adalah objeknya. Kita turunkan, kita buat pertanyaan hal, kita buat hal, kemudian dari yuridu karena dhamir anta maka kita ubah menjadi turidu, ya. Kemudian darajatun karena di situ objek diminta untuk membuat objek dengan daraja, maka kita turunkan ad-darajata. Kita tambahkan alif lam, kemudian juga kita hapus tanwinnya, kemudian kita ubah harokatnya menjadi fathah. Ya, hal turidu darajata. Ya, apakah engkau, nah, satu orang laki-laki anta menginginkan ad-darajata, sebuah sepeda? Maka kita jawab na'am, ya, karena perintahnya kita setelah membuat pertanyaan kemudian kita juga disuruh membuat jawaban dengan jawaban na'am. Kita jawab dengan jawaban na'am, na'am uridu ad-darajata. Ya, saya menginginkan sebuah sepeda. Kenapa dijawab dengan uridu? Karena kita yang ditanya adalah anta, engkau satu orang. Maka si anta ini menjawab dengan dhamir ana. Ya, uridu ad-darajata. Kemudian lihat pada contoh yang kedua, lihat Fatimah qalamun. Subjeknya adalah Fatimah, kemudian objeknya adalah qalamun, pulpen. Kita buat di bawah sebagaimana yang telah kita buat di atas, hal, ya, hal. Kemudian apakah? Kita turunkan si Fatimah ini, hal Fatimatu, ya, Fatimah turidu al-qalama, turidu al-qalama. Fi'ilnya turidu. Kenapa fi'ilnya turidu? Karena seakan-akan si Fatimah ini kedudukan sebagai kata gantinya adalah hiya. Ya, apakah Fatimah dia menginginkan qalam? Ya, menginginkan sebuah pulpen? Ya, kenapa turidu? Karena Fatimah ini dia, berarti ghaib, satu orang perempuan, maka dhamir ada hiya. Maka bagaimana kalau fi'ilnya turidu, dhamir hiya, maka yuridu fi'ilnya hiya, maka kita ubah menjadi turidu. Hal Fatimah turidul qalama? Kita jawab dengan na'am, ya. Hiya, nah ini dia. Hiya turidul qalama. Mudah sekali. Sekarang kita langsung masuk pada latihan. Lihat di situ acuannya anti miklamatun. Anti, engkau satu orang perempuan, miklamatun, miklama. Miklama itu apa ya? Gunting kuku, ya. Kita turunkan, semuanya selalu diawali dengan hal karena jawabannya semuanya juga pasti na'am. Maka kita turunkan hal, ya. Kemudian di bawahnya fi'ilnya bagaimana kalau anti? Kalau dari yuridu tadi yuridu karena anta maka menjadi turidu. Kalau anti kita ubah hal turidina, ya. Dari yuridu karena dhamir anti maka turidina al-miqlamata. Kita turunkan miqlamatun menjadi al-miqlamata. Hal turidina al-miqlamata, ya, kita ubah predikat sama objek yang tinggal kita turunkan. Hal turidina al-miqlamata, kemudian yang kedua jawabnya na'am uridu al-miqlamata. Kenapa jawab dengan uridu? Karena yang ditanya adalah orang yang ada di hadapannya, ya. Uridu al-miqlamata. Kemudian yang kedua hasanun kitabun, ya, hasan sama kitab. Kemudian kita tulis di bawahnya selalu dengan hal hasan, ya, kita tulis saja hal hasanun. Nah, Hasan ini dia, satu orang laki-laki, berarti dia seperti huwa. Berarti kita tulis hal hasanun yuridu, ya, tetap yuridu karena dhamira huwa, maka yuridu kitabun, maka tulis objeknya al-kitaba. Hal hasanun yuridul kitaba, ya. Kemudian jawabannya na'am huwa, ya, sebagai kata ganti Hasan, dia satu orang laki-laki, yuridu al-kitaba. Di bawahnya juga anta dan daftarun. Engkau satu orang laki-laki, daftar itu buku tulis. Kita tulis hal, ya, anta dari yuridu. Kalau anta bagaimana? Nah, kita ubah menjadi turidu. Hal turidu, ya. Kemudian daftarun kita turunkan menjadi
ad-daftara. Hal turidu ad-daftara? Kita jawab di bawahnya na'am, uridu ad-daftara. Sekarang kita lanjutkan pada nomor 4 pada halaman 8 ya. Samirah sama Inabun. Samirah ini nama perempuan ya, Samirah. Ya, biasanya dalam bahasa Arab itu biasanya kalau ada tak marbutoh di akhir itu nama-nama perempuan. Aisyah, Samirah, ya, Ruqayyah, ya. Walaupun tidak mesti seperti Zainab itu juga tidak ada tak marbutohnya tapi nama perempuan. Oke. Kita turunkan, di situ ada Samirah sama Inab. Samirah nama perempuan, Inab artinya adalah anggur. Kita turunkan seperti soal-soal yang lainnya, kita tulis hal, ya, kemudian kita turunkan Samirah, hal Samirah, ya. Samirah ini satu orang perempuan, ya, dan orangnya tidak ada di hadapan kita, maka kita gunakan dhamir ghaib, berarti hal Samirah, ya. Dari yuridu, kalau dia satu orang perempuan ghaib tidak ada di hadapan kita, maka dari yuridu menjadi turidu, hal Samirah turidu, ya. Kemudian Inabun kita turunkan menjadi al-inaba, hal Samiratu turidu al-inaba. Kemudian kita jawab na'am, hiya turidu al-inaba, ya. Mudah sekali bagaimana sebelum-sebelumnya. Kemudian kita masuk pada soal nomor 5. Lihat di situ ada anti, kemudian tamrun. Engkau satu orang wanita yang ada di hadapan kita, kemudian tamrun, yaitu kurma. Ya, kita buat hal, ya. Kemudian di bawahnya kita turunkan anti dari yuridu. Kalau anti bagaimana? Maka perubahan turidina. Hal turidina tamrun, ya. Objeknya kita turunkan, tambahkan alif lam. Hal turidina at-tamra, ya. At-tamra. Dari dhammatin kita ubah menjadi fathah. Hal turidina at-tamra. Kemudian kita jawab na'am, uridu at-tamra. Aduh, mudah sekali. Ya, adik-adik ya. Hanya saja memang butuh ketelitian. Kita hanya fokus pada perubahan fiil mengikuti acuan subjek-subjek ya. Juga kita dituntut untuk menurunkan objek-objeknya. Seperti itu. Jadi pada latihan ini kita diminta untuk membuat sebuah pertanyaan. Yang pertanyaan tersebut mengacu pada kata-kata yang ada dalam kurung. Kemudian juga kita disuruh menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban ya. Baik, sekarang kita pada latihan selanjutnya. Masuk pada latihan selanjutnya, yaitu ada hat as'ilatan wa ajib 'alaiha bila kama fil misalin. Jadi, buatlah sebuah pertanyaan dan jawablah pertanyaan tersebut dengan jawaban tidak, sebagaimana yang tertera pada contoh di bawah ini. Pada latihan ini adalah kebalikan pada latihan sebelumnya. Sebelumnya kita disuruh membuat pertanyaan dan pertanyaan tersebut dijawab dengan jawaban ya. Kalau ini kita disuruh membuat pertanyaan dan pertanyaan ini kita jawab dengan jawaban tidak. Ya, tentunya masih membuat pertanyaan dengan kata hal, karena kata tanya hal itu jawabannya kalau tidak iya atau tidak. Baik, sekarang kita lihat al-misal al-awwal, al-misal ats-tsani. Ini acuan bagi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Lihat al-misal awal, di situ ada dalam kurung anta, kemudian darajatun, kemudian sayyaratun. Anta ini subjeknya, yang nanti fiilnya akan terjadi perubahan mengikuti subjek ini. Kemudian darajatun sepeda, ini objek. Kemudian sayyaratun mobil, ini juga objek. Nah, di sini ada perbedaan dengan latihan sebelumnya. Kalau latihan sebelumnya itu objeknya hanya satu. Kalau latihan ini objeknya ada dua. Kenapa? Kalau latihan sebelumnya itu karena jawabannya adalah iya, maka objeknya sama. Ya, objeknya satu saja. Tapi karena latihan kali ini jawabannya adalah tidak, maka akan terjadi perubahan objek. Ya, untuk objek yang pertama, darajatun itu akan digunakan untuk objek sebagai pertanyaan. Adapun objek yang kedua, sayyaratun, itu objek yang akan digunakan sebagai jawaban atau sanggahan karena pertanyaan jawabannya adalah tidak. Sekarang kita lihat di bawah. Di situ ada anta darajatun sayyaratun. Kita buat sama seperti sebelumnya. Kita masukkan hal, apakah anta dari yuridu, karena dhamir anta maka menjadi turidu. Nah, kemudian kita gunakan objek yang pertama darajatun menjadi ad-darajata. Hal turidu darajata, maka karena diminta jawaban adalah tidak, yaitu la, maka kita jawab dengan la, tidak. Uridu, ya, kita rubah dari turidu menjadi uridu ana. Apakah engkau menginginkan darajah sepeda? Maka kita jawab tidak. Saya menginginkan apa? Darajah lagi atau kata lain objeknya? Maka kata lain yaitu sayyarah. Nah, tidak mungkin la uridu darajah, maka ini salah. Apakah engkau menginginkan sepeda? Tidak, saya menginginkan sepeda. Maka ini rancu. Maka kita
ganti sepeda tersebut dengan objek yang lain, dan situ sudah disediakan sayyaratun, mobil, maka kita ganti dengan la uridu as-sayyarata, saya menginginkan mobil, ya. Kemudian di bawahnya juga Fatimah, qalamun, kitabun, Fatimah, ya, kita buat di bawahnya hal, diturunkan Fatimah, hal Fatimatu, ya, yuridu. Kalau Fatimah itu kan ghaib, kata kerja, kata gantinya adalah orang yang tidak ada di hadapan kita, dan dia perempuan dan dia jumlah satu, maka hal Fatimatu berarti orang tidak ada di hadapan kita dan dia perempuan satu orang, maka menggunakan dhamir hiya, ya. Berarti dari yuridu karena hiya menjadi hal Fatimatu turidu, ya, turidu. Kemudian objek yang pertama kita turunkan dari qalamun menjadi al-qalam, hal Fatimatu turidul qalama, maka dijawab dengan la, tidak. Maka kata ganti Fatimah, orangnya tidak ada di hadapan kita, satu orang wanita, maka la hiya, ya, turidu, ya, dia al-kitabah. Kita turunkan kitabun menjadi al-kitabah. Tidak mungkin la hiya turidul qalama, hal Fatimah turidul qalama, la hiya turidul qalama, ini tidak boleh. Maka kita gunakan objek yang kedua sebagai pengganti objek yang pertama, la hiya turidu al-kitabah, ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya masuk pada latihan anti mimhatun muzilun. Anti, engkau satu orang wanita, ya, ada di hadapan kita. Kemudian mimhatun, mimhah itu artinya penghapus. Kemudian muzilun, nah, objek yang kedua itu muzil, titip ek, ya. Kemudian kita buat kalimat. Di bawahnya. Lihat di situ ada anti mimhatun, kemudian muzilun. Baik, kita turunkan berarti hal, kemudian yuridu karena anti berarti menjadi turidin. Hal turidina, mimhatun objek yang pertama, maka kita ubah, tambahkan alif lam. Kemudian hal turidina al-mimhata, ya, seperti itu. Hal turidina al-mimhata. Kemudian jawabannya adalah la uridu al-muzila, ya, muzilun objek kedua kita turunkan maka menjadi al-muzila. La uridu al-muzila. Hal turidin al-mimhata, kemudian kita jawab la uridu al-muzila. Sekarang kita masuk pada halaman selanjutnya. Lihat nomor 2 lanjutan soal yang tadi. Lihat di atas itu ada hasanun, kemudian tabsyuratun, kemudian qalamun. Hasanun ini nama orang, yaitu artinya satu orang laki-laki, Hasan, laki-laki, ya. Kemudian tabsyurah ini artinya kapur. Kemudian qalamun artinya pulpen. Baik, kita turunkan. Pertama, hal kata tanya. Kemudian kita turunkan hasanun, ya. Kemudian Hasan ini satu orang laki-laki, tidak ada di hadapan kita. Hal hasanun berarti yuridu, ya, tetap yuridu, huwa. Hal hasanun yuridu tabsyuratun, kita turunkan maka menjadi at-tabsyurata. Hal hasanun yuridu at-tabsyurata. Dan kita jawab di bawahnya la huwa, ya, sebagai pengganti Hasan, yuridu al-qalama, ya. Kemudian bawah juga ada anta, kemudian mauzatun, kemudian inabun. Kita turunkan lagi hal, kita buat di bawah anta. Yuridu, kalau dhamir anta maka berubah menjadi turidu. Hal turidu, ya. Kemudian objek pertama kita turunkan mauzatun, berarti menjadi al-mauzata. Hal turidul mauzata, dan kita jawab la, ya, uridu al-inaba. Karena yang diajak ngomong ini berubah menjadi ana. Kemudian di bawahnya juga ada samiratun, kemudian bittikhun, kemudian tufahatun. Samirah ini nama perempuan, satu orang. Berarti bittikh artinya semangka, kemudian tufahatun artinya apel. Ini kita buat. Pertama adalah hal, kemudian samirah, ini subjeknya kita turunkan. Hal samiratun. Nah, samirah satu orang wanita, dia tidak ada di hadapan kita, berarti hiya. Hal samiratun, nah, fi'ilnya dari yuridu karena hiya berubah menjadi turidu. Hal samiratun turidu. Kemudian objek yang pertama kita turunkan bittikhun menjadi al-bittikha. Hal samiratun turidu al-bittikha. Kemudian di bawahnya kita jawab la hiya turidu at-tufahata. Kemudian nomor 5, lihat di situ ada anti, kemudian darsun, kemudian istirahatun. Anti engkau satu orang wanita, darsun artinya pelajaran, kemudian istirahatun artinya istirahat. Baik, kita buat pertanyaan sebagaimana sudah-sudah. Anti hal, kemudian anti kalau dari yuridu berubah menjadi anti berarti menjadi turidin, berarti hal turidina. Kemudian objek yang pertama kita turunkan yaitu darsun, berarti berubah menjadi hal turidina ad-darsa. Ini kita kasih tanda tanya. Hal turidina ad-darsa. Kemudian kita jawab la uridu al-istirahata. Ya, seperti itu. Hal turidina ad-darsa. Kemudian jawabannya adalah la
uridu al-istirahata. Gitu ya, adik-adik ya. Baik, sekarang kita masuk pada halaman selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk pada latihan halaman 10, yaitu lihat di atas ada perintahnya, ajri al-hiwara kama fil mithalain, ya. Jadi ubahlah percakapan ini sebagaimana tertera pada dua contoh yang ada di bawah ini. Baik. Lihat, al-misal awal, al-misal asani, contoh pertama dan contoh yang kedua. Lihat, contoh pertama di situ dalam kurung hanya ada dua saja, subjeknya, terus kemudian adalah objeknya. Dan adapun contoh yang kedua, al-misal asani, di situ ada subjek, ya, kemudian di situ ada objek yang berjumlah dua. Nah, di sini ada dari paham ya. Jadi yang pertama itu kita disuruh membuat pertanyaan, kemudian jawabannya adalah iya. Adapun yang kedua disuruh membuat pertanyaan, akan tapi jawabannya adalah tidak. Ya, ini latihan adalah gabungan antara latihan sebelumnya yang menggunakan jawaban na'am, kemudian juga latihan yang barusan kita lewatin pada halaman 9 tadi ya, 8 dan 9, yaitu jawaban tidak. Ya, bagaimana Ustadz cara kita membedakan kalau pertanyaan ini dijawab dengan na'am, kalau pertanyaan ini dijawab dengan la? Maka kita lihat perintahnya pada tanda kurung. Kalau berisi dua saja, yaitu subjek dan objek, ya, objeknya satu saja, maka sudah dipastikan jawabannya adalah na'am. Tapi kalau dalam kurung itu berisi tiga, ya, subjek kemudian objeknya ada dua, maka ini sudah dipastikan jawabannya adalah tidak. Karena objek yang kedua itu akan digunakan sebagai sanggahan atau pengganti objek yang pertama. Baik, kita lihat contohnya. Lihat di situ ada anta darajatun, maka coba hal turidu darajata, ya. Anta yuridu berubah menjadi turidu, darajatun berubah menjadi ad-darajata. Maka dijawab na'am, ya, saya menginginkan ad-darajata. Hampir mirip. Dan di bawah ada anti daftarun kitabun. Ya, objeknya ada dua. Makanya sudah dipastikan jawabannya adalah ya. Di bawah kita buat hal, kemudian anti dari yuridu berubah menjadi turidin. Ya, hal turidina, kemudian ad-daftara. Kita turunkan objek yang pertama daftarun berubah menjadi ad-daftara. Hal turidin ad-daftara, maka karena ini tiga tadi sudah disebutkan, maka jawabannya adalah la uridu al-kitaba. Jadi objek yang kedua kita turunkan sebagai pengganti ad-daftara, ya, hampir sama. Hampir sama. Baik, sekarang kita masuk pada latihan pertama. Lihat, di situ ada anta, engkau, satu orang laki-laki, kemudian haqibatun, yaitu tas. Kita buat ya, karena ini dua sudah dipastikan jawabannya adalah iya, na'am, karena objeknya hanya satu. Baik, kita buat di bawah anta, berarti kita turunkan hal yuridu anta, berarti berubah menjadi turidu. Hal turidu, dan haqibatun kita ubah menjadi al-haqibata. Hal turidu al-haqibata? Maka dijawab na'am, uridu al-haqibata. Baik, kemudian yang kedua di bawahnya anti maktabatun mushaf maqsafun. Anti, engkau, satu orang perempuan, maktabatun perpustakaan, maqsafun artinya kantin. Baik, kita di bawah kita buat hal yuridu, karena yang minta anti, maka hal turidina, maktabatun berubah menjadi al-maktabata. Hal turidina al-maktabata? Kemudian di bawahnya dijawab la, ya, ana, atau la uridu al-maqsafa. Hal turidin al-maktabata? La uridu al-maqsafa. Apakah engkau menginginkan perpustakaan? Jawab tidak, saya menginginkan kantin. Baik, kemudian di bawahnya lihat ada anta quratun hablun, ya. Anta artinya engkau, satu orang laki-laki, quratun artinya bola, hablun artinya tali. Baik, karena ini ada tiga, pasti jawabannya adalah tidak, ya, la. Berarti kita buat hal anta yuridu berubah menjadi turidu, ya. Kemudian quratun kita turunkan menjadi al-qurata. Hal turidu al-qurata, dan di bawahnya dijawab la uridu, ya. Quratun atau hablun? Hablun. Berarti la uridu al-habla. Ya, sampai sini sudah paham belum? Ya. Baik, sekarang kita buka pada halaman yang ke-11 di sebelahnya. Nomor 4, di situ ada anti, kemudian tufahatun, kemudian mauzatun. Berarti sama seperti sebelumnya, kita buat hal. Apakah anti, karena dhamir anti dari yuridu berubah menjadi turidina. Hal turidina, kemudian tufahatun, objek pertama kita turunkan berarti menjadi at-tufahata. Hal turidina at-tufahata. Kemudian kita jawab la. Kenapa la? Karena di situ lihat di dalam kurungnya ada tiga, ya. Karena ada dua objek. La uridu al-mauzata. Hal turidina at-tufahata? Tufaha artinya apel, mauzah artinya pisang. Hal turidina at-tufahah? Kita jawab la uridu al-mauzata. Kemudian di bawahnya nomor 5,
Itu ada kolom 3 dan ini sudah dipastikan jawabannya adalah anta dajajatun, kemudian samakatun. Anta artinya engkau satu orang laki-laki, dajajah artinya seekor ayam, kemudian samakatun artinya ikan. Ya, kita turunkan hal anta karena yuridu berubah menjadi turidu. Hal turidu dajajatun, kita turunkan objek pertama menjadi ad-dajajata. Hal turidu ad-dajajata. Kemudian dijawab la. La uridu as-samakata. Samakatun kita turunkan menjadi as-samakata. La uridu as-samakata. Ya, jadi seperti itu. Hal turidu ad-dajajata, apakah engkau menginginkan ayam? Jawab la, tidak, aku menginginkan as-samakata, ikan. Ya. Baik, sekarang kita masuk pada latihan pada halaman 13 yang terakhir kemarin Ustaz berikan ya. Evaluasi lagi. Lihat di situ ada 2 latihan, alif dan ba. Lihat di atas ada tadribat, artinya latihan-latihan. Lihat yang pertama, perintahnya alif ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan 5 butir soal pada yang alif ini, jawabannya sudah tertera pada paragraf atau bacaan yang ada pada halaman sebelumnya yang berjudul Inda al-Faqihani, di sisi tukang buah. Ya, yang pertama lihat ada pertanyaan Aina Laila wa Ahmad. Sebelumnya lihat di situ di 5 butir soal. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan, ada watul istifham, contoh-contoh kata tanya. Ya, di situ yang pertama Aina. Aina artinya di mana. Kemudian nomor 2 madza, apa yang. Kemudian yang ketiga Aina, di mana juga. Kemudian yang keempat bima, dengan apa atau dengan menggunakan apa. Kemudian yang kelima ada man, artinya siapa. Masing-masing memiliki arti dan bagaimana cara menjawabnya. Kalau aina biasanya menanyakan tempat. Adapun madza, apa, biasanya menanyakan objek. Ya. Kemudian aina juga tempat. Kemudian yang keempat itu bima, dengan apa. Biasanya alat yang digunakan, dengan menggunakan apa. Ya. Kemudian yang kelima man, siapa. Biasanya yang ditanyakan adalah pelakunya. Baik, yang pertama adalah Aina Laila wa Ahmad. Aina di mana? Laila dan Ahmad. Di mana Laila wa Ahmad? Pada percakapan tersebut, Ahmad dan Laila sedang berada di mana? Sedang berada di sisi tukang buah. Lihat pada paragraf pertama, Laila wa Ahmadu ma'a ummihima 'inda al-Faqihani. Laila dan Ahmad bersama dengan ibu keduanya sedang berada di sisi tukang buah inda al-Faqihani. Berarti kita jawab Aina Laila wa Ahmad, jawabannya adalah inda al-Faqihani. Atau kita jawab Laila wa Ahmad inda al-Faqihani, itu juga betul. Kemudian yang kedua, madza tashtari al-um, madza, apa yang, tashtari sedang dibeli, al-um yaitu ibu tersebut, yaitu ibunya Laila dan Ahmad, apa yang sedang dibeli. Lihat pada paragraf tersebut bahasanya paragraf yang ketiga, lihat di situ ada tashtari al-um sunduqan minal burtuqali wababaya wa inaban. Jadi ibunya itu sedang membeli sebuah kotak yang berisi dari burtukal, jeruk-jeruk, wababaya, pepaya, dan juga inaban, yaitu anggur. Jawabannya adalah pada paragraf yang ketiga. Sekarang kita masuk pada pertanyaan ketiga, yaitu Aina yada'u al-Faqihani wa al-Fawakiha. Aina, di mana yada'u, meletakkan al-Faqihani, yaitu tukang buah, al-Fawakiha, buah-buahannya. Jadi di mana tukang buah tersebut meletakkan buah-buahannya? Lihat pada persamaan tersebut, kita lihat bahwasanya pada paragraf kedua ya, di situ yad'ul faqihani wal fawakiha fi sonadiq. Jadi tukang buah tersebut meletakkan buah-buahannya fi sonadiq. Jadi jawabannya adalah fi sonadiq. Kita langsung jawab fi sonadiq, itu betul, atau kita ulang kembali yad'ul faqihani wal fawakiha fi sonadiq. Itu juga betul. Kemudian yang keempat, bima yazinu al faqihani wal fawakiha. Bima, bi artinya ba itu dengan. Ma, apa? Dengan apa? Yazinu al-Faqihani al-Fawakih. Dengan menggunakan apa? Tukang buah tersebut al-Faqihani, tukang buah tersebut al-Fawakih, buah-buahan. Jadi tukang buah tersebut menggunakan apa? Menggunakan alat apa untuk menimbang buah-buahan? Nah, jawabannya ada di paragraf keempat. Paragraf keempat yaitu yazinu al-Faqihani al-Fawakih bil mizan. Jadi tukang buah tersebut yazinu, menimbang al-Fawakih, buah-buahan tersebut dengan apa? Bil mizan. Jadi jawabannya bisa kita tulis bil mizani atau yazinul faqihani wal fawakiha bil mizani, itu juga bisa. Kemudian yang kelima, man ya'khudhul bittikhah. Man, siapa? Ya'khudhu, yang sedang mengambil, yang dhamir ghaib ya. Huwa al-bittikhah, semangka. Siapa yang sedang mengambil semangka? Pada percakapan tersebut, yang sedang mengambil semangka siapa? Ya, Ahmad. Bisa kita sebut Ahmad pada paragraf yang kelima yang terakhir, ya'khudhu Ahmadu bittikhatan kabiratan wa thaqilatan. Jadi Ahmadlah yang sedang mengambil semangka yang besar dan juga berat.
Jadi kita bisa sebut man ya'khudhu bittikhah Ahmad, atau man ya'khudhu bittikhah kita jawab dengan ya'khudhu bittikhah Ahmad, atau ya'khudhu Ahmadu al-bittikhata. Itu juga bisa. Baik, sekarang kita masuk ke latihan yang ba. Lihat perintahnya, di situ ada perintah ba sil baina al-kalimah was-surah al-munasibati kama fil mithal. Jadi gabungkan atau cocokkanlah kalimat yang ada di sebelah kanan dengan yang ada di gambar, mana yang cocok, ya. Jadi gabungkanlah antara kata-kata tersebut dengan gambar-gambar yang sekiranya cocok dengan kata-kata tersebut. Masuk pada nomor yang ketiga ya. Di situ penyusun memberikan bonus soal sebagai contoh jawaban. Lihat di situ ada kata baidun. Baidun itu artinya apa? Telur. Nah, tinggal kita lihat sebelah kiri mana yang gambar yang menunjukkan bahwasanya itu adalah telur, maka tinggal diberi kasih panah, yaitu nomor 4 sebelah kiri. Ya, di sini kita memang harus menggunakan kamus ya, dan sudah selayaknya bagi para pembelajar atau para pelajar bahasa Arab harus memiliki kamus sebagai acuan. Dan kita masuk pada soal yang pertama. Di situ ada avocado. Avocado itu avocado artinya alpukat. Lihat mana gambar yang menunjukkan itu adalah alpukat. Ya, betul, di sebelahnya itu. Berarti kita kasih garis avocado, berarti yang pertama. Kemudian yang kedua jawrobun. Jawrobun itu di kamus artinya adalah kaos kaki. Kaos kaki, lihat mana gambar yang menunjukkan itu adalah kaos kaki. Maka itu ada di nomor 3 ya, sebelah kiri. Maka kita kasih panah ke arah nomor 3 sebelah kiri. Kemudian yang keempat hafilatun artinya bis. Tinggal kita kasih garis. Nomor 5 itu ada gambar bis. Kemudian yang kelima ada tayron artinya burung. Nomor 2. Baik, mungkin demikian tugas-tugas atau evaluasi tugas-tugas yang sudah kita kerjakan. Coba masing-masing membenarkan ya, apabila di situ ada beberapa hal perlu diperbaiki. Apabila sudah benar, maka ini adalah sebuah prestasi. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.